Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Ngomong-ngomong, ini sudah video ketiga loh yang saya upload di channel YouTube saya ini. Kayaknya juga teman-teman udah tahu nih, video ketiga masih ada sangkut pautnya atau berkaitan dengan video 1 dan 2 yang sudah saya upload. Dalam video ini saya akan membahas mengenai teman-teman boleh cek di judulnya ya. Udah cek? Apa judulnya? Yaps, benar banget teman-teman. Jadi pada video kali ini saya akan membawakan atau menjelaskan rangkuman yang telah saya buat mengenai materi kata. Dalam materi yang saya akan sampaikan itu banyak mengambil dari buku karya Rahmat Joko Pradopo yang pengkajian puisi. Kalau teman-teman mau tahu kayak apa penampilan bukunya seperti ini, saya kasih lihat. Nah, jadi ya. Jadi dalam materi bab kata ini, maaf ya, materi bab kata ini ada beberapa subbab yang akan kita bahas dan yang akan dibahas ini juga penting banget diperhatikan dalam pembuatan syair, sajak atau puisi. Apa aja sih? Ya. Dalam bab ini kita pertama akan membahas mengenai kosakata, kemudian pemilihan kata, kemudian tuh ada denotasi dan konotasi. Lanjut ke bahasa kiasan, kemudian gaya pencitraan atau citraan, gambaran-gambaran imaji. Ada gaya bahasa dan sarana retorika, kemudian ada juga faktor ketatabahasaan, Khairil Anwar dan Sutarji. Ya, ada berapa tadi tuh? Kalau nggak salah ada 7 ya, ada 7. Oke deh, kita langsung aja ke yang pertama mengenai ini. Yaps, kosakata. Kenapa sih penting kosakata dalam pembuatan syair, sajak ataupun puisi? Nah, penting banget karena dengan banyaknya kita memiliki perbendaharaan kata atau kosakata dan memahami maknanya, itu tentu akan memudahkan kita untuk merangkai baris demi baris dalam bait-bait puisi atau sajak. Makanya penting bagi penyair itu untuk sering-sering menambah kosakata atau perbendaharaan kata yang dimilikinya. Seperti dalam buku Rahmat Joko Pradopo yang saya baca, dikatakan nih di buku ini, pernah dalam salah satu ceramahnya W.S. Rendra menganjurkan para penyair untuk selalu melihat arti kata dalam kamus. Seperti dirinya, di sini W.S. Rendra mengatakan bahwa dirinya itu selalu melihat kamus bahasa Indonesia untuk mendapatkan arti kata-kata secara tepat. Jadi W.S. Rendra saja sangat sering untuk membaca kamus bahasa, melihat-lihat kamus bahasa. Kenapa sih? Agar perbendaharaan kata yang dimiliki atau kosakata yang dimilikinya itu bertambah. Itu yang pertama ya. Kemudian kita akan lanjut membahas mengenai pemilihan kata. Pada video sebelumnya atau video kedua itu udah ada juga aku bahas mengenai pemilihan kata atau diksi. Teman-teman boleh cek video kedua saya ya di channel YouTube ini juga, boleh. Kalau mau mampir juga boleh. Di sini juga sama aja, nanti saya akan ini akan saya sampaikan mengenai pemilihan kata atau diksi ya. Kenapa sih diksi itu penting? Kan udah ada tuh kosakata. Iya, pertama yang kita butuhkan untuk membuat suatu puisi itu perbendaharaan kata yang banyak agar kata yang digunakan itu tidak itu saja. Kemudian pemilihan kata. Nah, penting banget buat sudah saya katakan penting banget kita untuk memilih kata yang tepat agar apa sih pemilihan kata yang tepat ini agar apa? Agar pesan yang ingin disampaikan oleh kita sebagai penyair kepada pendengar atau pembaca syair atau puisi yang kita buat itu, pesannya itu cepat mereka tangkap atau pesannya itu dapat diterima dan mudah dipahami. Makanya penting banget untuk memperhatikan pemilihan kata atau diksi. Kemudian kita lanjut, selanjutnya kita akan membahas mengenai yang ketiga, yaitu mengenai denotasi dan konotasi. Di sini saya akan membacakan pengertian mengenai denotasi dan konotasi. Jadi, denotasi sebuah kata ada definisi kamusnya, sebenarnya pengertian yang menunjuk benda atau hal yang diberi nama dengan kata itu disebutkan dan diceritakan menurut Alton Burns. Sedangkan konotasi sendiri, konotasi itu berisi kumpulan asosiasi-asosiasi perasaan yang terkumpul dalam sebuah kata. Nah, itu disebut konotasi. Jadi, kalau secara mudah yang dapat saya pahami mengenai denotasi dan konotasi itu adalah bila denotasi itu perumpamaan kata yang maknanya sesuai dengan nama atau kata yang disebutkan. Misalnya kita menyebutkan tikus, maka makna denotasinya itu adalah hewan yang bernama tikus, hewan bernama tikus. Kemudian untuk makna konotasi itu adalah makna yang memiliki arti lain dari kata yang kita sebutkan. Jadi artinya itu bisa saja arti sebenarnya atau bisa saja arti lain. Arti lain di sini itu yaitu contohnya seperti pada misalnya nih ya, katanya tikus berdasi. Nah, makna konotasinya itu adalah makna lain dari tikus berdasi, bukan tikus sedang memakai dasi, tapi tikus berdasi di sini dimaknai sebagai koruptor atau orang-orang yang memiliki
pendidikan tinggi dan jabatan tinggi, tetapi memiliki perilaku yang tidak patut. Kenapa? Karena digambarkan di sini kan sebagai tikus ya. Karena kalau tikus itu bisa mencuri makanan yang dimana makanan tersebut seharusnya bisa dimanfaatkan oleh manusia, tapi bisa dicuri oleh si tikus ini. Karena tikus ini cerdik untuk memanfaatkan kesempatan yang ada. Lanjut, apa sih yang aku ngomongkan? Lanjut ke selanjutnya. Setelah denotasi dan konotasi, kemudian kita yang keempat akan membahas mengenai bahasa kiasan. Nah, bahasa kiasan yang digunakan dalam pembuatan puisi itu ada di dalam buku Rahmat Djoko Pradopo itu ada 7. Ada pertama perbandingan, kemudian yang kedua ada metafora, kemudian ada yang ketiga perumpamaan epos, keempat itu ada alegori, kelima personifikasi, keenam ada metonimia, dan yang terakhir ada sinekdoki. Ada 7 ya. Nah, buat yang jenis-jenis bahasa kiasan ini, di video ini saya hanya menyebutkan aja buat teman-teman yang penasaran mengenai apa sih itu tadi yang disebutkan jenis-jenis bahasa kiasan, boleh memberikan komentarnya, pertanyaan itu di kolom komentar ya. Nanti akan saya jawab, insyaallah akan saya jawab. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai tadi kan bahasa kiasan yang keempat ya. Kemudian yang kelima mengenai ini ya, yang penasaran banget. Citraan atau gambaran-gambaran angan-angan. Di sini jenis-jenis gambaran imaji. Nah, citraan ini kenapa sih penting? Dari citraan ini akan membantu penikmat karya, pendengar atau pembaca puisi itu bisa merasakan perasaan yang mau disampaikan oleh si penulis. Kemudian pembaca atau pendengar puisi juga bisa ikut membayangkan setelah membaca atau mendengarkan puisi yang dibuat oleh penyair. Itu adalah fungsi dari citraan. Nah, untuk citraan itu ada beberapa jenis. Ada citraan penglihatan, pendengaran, kemudian ada citraan perabaan, pengecapan, penciuman. Kemudian ada juga citraan yang diciptakan yaitu pemikiran dan gerakan. Untuk kali ini juga saya sebutkan saja. Teman-teman boleh bertanya di kolom komentar ya, buat yang penasaran, nanti insya Allah akan saya jawab. Sekaligus kita menambah interaksi antara kita ya. Gitu deh. Kemudian lanjutkan ke gaya bahasa dan sarana retorika. Mungkin sarana retorika dulu ya yang akan saya jelaskan. Nah, dari sarana retorika atau corak-corak ini akan dikategorikan berdasarkan periode-periode tertentu. Kemudian berdasarkan apa aja sih? Berdasarkan gaya sajaknya, aliran, paham serta konvensi dan konsepsi estetika dari penyair sajak atau puisi. Nah, mengenai gaya bahasa itu gunanya apa? Gaya bahasa itu adalah yang akan menimbulkan ciri khas dari penyair. Biasanya pembaca itu bisa mengenali puisi dari penyair siapa itu dari gaya bahasa yang digunakan oleh penyair. Biasanya gaya bahasa antar penyair itu tentu berbeda karena pesan yang disampaikan dalam puisi yang dibuat itu pasti berbeda-beda. Tentu gaya bahasa yang diciptakan oleh penyair itu juga berbeda-beda, yang menimbulkan ciri khas, dan ini yang biasanya dikenali oleh para pembaca. Berapa kali saya bilang yang ya. Kemudian lanjut ke yang terakhir faktor ketatbahasaan dari Hairil Anwar dan Sutarji. Di faktor kebahasaan Hairil Anwar itu ada beberapa, faktor ketatbahasaan yang benar ya, bukan faktor kebahasaan, ketatbahasaan. Hairil Anwar itu ada pemendekan kata, penghilangan imbuhan, kemudian ada penyimpangan struktur sintaksis. Di faktor ketatabahasaan Sutarji itu ada 5 yang saya baca di buku karya Rahmat Djoko Pradopo Pengkajian Puisi. Di sini ada penghapusan tanda baca, penggabungan kata atau penggabungan 2 kata atau lebih. Kemudian ada juga penghilangan imbuhan, pemutusan kata, dan yang terakhir yang kelima yaitu pembentukan jenis kata. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Mungkin mohon maaf apabila penyampaian rangkuman dan pemahaman yang saya berikan di video ini berbelit-belit menurut penonton. Boleh disampaikan saran atau komentar dari teman-teman yang sudah menonton video ini. Komentar jujurnya mengenai video ketiga yang saya upload ini atau mengenai 2 video sebelumnya boleh disampaikan di kolom komentar ya, agar saran-saran dan komentar-komentar teman-teman bisa saya jadikan pembelajaran sehingga video-video selanjutnya itu jadi lebih baik. Sebelum saya mengakhiri video ini, seperti biasa saya akan membacakan sebuah pantun. Dan mungkin ada teman-teman yang sudah menyaksikan 2 video saya sebelumnya, sudah mengetahui pantun seperti apa yang akan saya bacakan untuk teman-teman yang menyaksikan video ini. Oke, kita baca sama-sama ya, buat yang sudah tahu dan sudah hafal. 1, 2, 3. Beli coklat untuk kasih, niat baik tak ada jahat. Saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman jangan bosan-bosan ya nunggu video dari saya. Stay tune dan tunggu video selanjutnya.